Gabut di channelnya Gabut. Wih, tontonan anak gabut. Ya, yang ini Miss Gabut akan bercerita tentang cerita seram di pasar malam. Untuk ceritanya seperti ini ya guys, mari kita simak sama-sama. Dari sekian pengalaman misteri, pengalaman yang saya tulis kali ini adalah pengalaman misteri saat touring dengan seorang kawan di Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah sekitar 3 tahun yang lalu. Selepas kami dari Ciamis, Jawa Barat, baliknya aku ikut mampir ke rumah kawan di Purwodadi untuk istirahat sehari sebelum balik ke Tuban, Jawa Timur. Keesokan harinya, selepas azhar dengan mengendarai motor masing-masing, dia mengantarku sampai Beleduku sekalian untuk menemaniku mengambil gambar objek wisata di sekitar tempat Beleduku dan sekedar menikmati es kelapa muda yang memang banyak dijual di situ. Keasikan melihat objek wisata bumi yang sedang batuk, sedang viral kali itu hingga tidak terasa hingga sudah menjelang maghrib. Baru selepas maghrib saya memulai perjalanan pulang ke Tuban yang mungkin membutuhkan 3 atau 4 jam perjalanan. Maklum jalan alternatif Cepu Semarang ini rusak parah waktu itu. Sebenarnya saya sudah merasa ada yang lain saat akan memulai perjalanan pulang ini. Sejak saya meluncur dari Beleduku, saat motor yang saya kendarai memasuki kawasan kecamatan Kadenang, Grobogan, tiba-tiba ban bocor. Untungnya masih ada satu tukang bengkel dekat kantor kecamatan masih buka. Setelah itu, ketika memasuki kecamatan Gabus, tiba-tiba lampu depan mati. Terpaksa saya berhenti di pasar sekitar 1 jam baru masuk Randu Blatung, Blora, Jawa Tengah. Sekitar 1 jam kemudian melintasi area hutan jati, barulah saya sampai ke wilayah Klopo Dhuwur, Blora yang terkenal dengan wong samingnya itu. Wong saming itu apa ya guys? Kalian tahu gak? Coba tulis di kolom komentar ya kalau yang tahu guys. Kurang dari 30 menit kemudian saya sudah memasuki pusat Kabupaten Blora dan langsung mengambil jurusan Bojonegoro. Lepas dari batalion 410 Blora sekitar 500 meter, tiba-tiba tanpa sebab mesin motor mati. Sebelumnya ini belum pernah terjadi. Di samping ini masih tergolong motor yang baru. Saat itu sebelum saya berangkat touring, saya selalu mempersiapkan motor sesempurna mungkin. Sedikit jengkel, saya tepikan motor ke tepi jalan dan memang jalanan saat itu masih ramai dari arah Blora menuju Bojonegoro, Jawa Timur. Belum sempat menyandarkan standar, saya dikejutkan oleh suara yang tiba-tiba terdengar dari wanita tua. Dari mana datangnya saya tidak jelas. "Mas, boleh saya minta tolong?" kata wanita tua itu. Saya menoleh ke arah lelaki tua itu yang menyapaku. Ini laki apa perempuan ya guys? Terus, "Saya boleh menumpang sampai di Bojonegoro? Mau naik ojek, saya tidak ada uang nak," kata nenek tua itu bernada lemas. Oh, berarti itu nenek-nenek ya guys, bukan bapak-bapak tua. "Oh, monggo mbak, kebetulan nanti saya lewat situ. Tapi sabar dulu ya mbak, motor saya agak rewel, saya akan cek dulu mesinnya sebentar." Saya sama sekali tidak memperhatikan lagi wanita tua itu. Saya terus berkonsentrasi dengan motorku. Setelah mengecek kondisi mesin, ternyata tidak ada sedikit masalah pun terjadi terhadap mesin motorku. Begitu mesin motor saya starter, langsung menyala. Saya segera melanjutkan perjalanan yang sebelumnya mempersilahkan wanita tua itu untuk segera naik ke atas motor. "Pegangan ya mbak," sambil aku lajukan motor. Namun kali ini saya hanya melajukan motor dengan kecepatan standar karena membonceng seorang ibu-ibu tua.
Waktu tertunda lagi 1 jam untuk sampai ke rumah. Bau wangi dari wanita tua itu sebenarnya berasa seperti membuat risih, sebab bau wanginya tidak seperti wewangian pada umumnya. Saya rasa wewangian ini aneh. Dalam pikir saya, nenek itu gaul juga ya. Masa parfumnya wangi tapi tidak punya uang untuk naik Gojek. Namun aku tidak memperdulikannya. Saya anggap bau wangi ini sama dengan wanita lainnya yang ada di kampung saya juga. Umumnya pada helatan hajatan kebiasaan mereka memakai wangian seperti ini. Namun yang itu tadi menyengat sekali. Dalam perjalanan tidak banyak yang saya bicarakan dengan nenek itu, sebatas mengingatkan untuk pegangan saja. Di samping itu saya harus berkonsentrasi mengemudikan motor. Ketika memasuki kecamatan Bogorejo, Blora, saya mencoba bertanya pada wanita tua itu, tetapi sama sekali tidak ada jawaban dari wanita itu. Tidak dengan barangkali pikirku, karena waktu saya tanya dia, kondisi motor sedang berjalan. Sampai di dekat pasar Bogorejo, saya bertanya lagi pada wanita itu, namun tetap tidak ada jawaban. Saya tepikan motor di dekat simpan tak jauh dari pasar dengan tujuan hendak bertanya kembali kepada wanita tua itu. Namun saat saya menoleh ke belakang, saya sangat terkejut. Pasti nggak ada. Wanita yang saya bonceng naik entah kemana perginya, tukang hilang. Sekedar informasi, jalan alternatif dari Blora menuju Kenduruan Subang, Jawa Timur ini adalah jalan sempit dan sebagian besar melewati area hutan jati perhutanian. Karena sudah merasa terlambat dan semakin beranjak malam, saya berusaha tidak peduli apa yang barusan terjadi, sekalipun dalam hatiku penuh tanda tanya. Karena jalan bergelombang, saya tidak bisa memacu motor lumayan kencang, meskipun jalanan lenggang. Lepas dari Bogorejo, saya memperlambat motor karena di kejauhan tampak banyak lampu seperti ada orang tontonan yang sedang punya hajatan. Ternyata bukan. Setelah saya berhenti di situ, keramaian itu seperti pasar malam, tapi tidak ada komedi putar di situ. Seperti pasar malam pada umumnya, banyak sekali orang keluar masuk tempat tersebut. Selain menikmati makanan, dan banyak juga mereka yang coba membeli pakaian. Karena semenjak tadi masih di atas motor, saya segera tepikan dan bergegas memasuki pasar tersebut yang boleh dibilang ramai sekali, meski malam sudah mulai beranjak. Karena tujuan masuk ke pasar malam ini adalah untuk mengisi perut, setelah mencari kesana kemari, tak jauh dari tempatku berdiri ada satu warung bakso. Saya pikir bakso paling tepat karena panas dan lumayan mengurangi rasa dingin juga, karena kuahnya panas. Betul, bakso emang paling mantep. Sambil menunggu bakso yang saya pesan disajikan, orang menyalakan sebatang rokok. Namun saya merasa ada yang aneh ketika memperhatikan orang-orang di sekitar pasar itu. Dalam hatiku bergumam, aneh sekali, pandangan mereka kosong semuanya. Banyak suara riuh rendah, tapi mulut mereka tidak ada berbicara. Lalu itu suara dari mana? Biasanya orang desa selalu bertegur sapa sekalipun mereka tidak saling kenal. Dan kali ini pun bulu kudukku mulai meremang. Namun saya berusaha tetap tenang, karena saya menganggap itu adalah angin yang berhembus perlahan. Sekalipun pasar malam tersebut hanya diterangi oleh cahaya lampu-lampu Petromax, namun suasananya terang dan ramai. Untuk menghilangkan rasa jenuh dan bosan, saya mengeluarkan handphone, lalu mencoba SMS ke orang rumah sambil melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 23.58 WIB. Saya tidak menyadari kalau saat itu sedang atau barangkali berada di dalam dimensi lain. Kemudian saya masukkan lagi handphone dan melepaskan pandangan lagi kembali ke arah balik saya duduk. Saya mendapati pasar malam yang mulai sepi. Bahkan hampir separuh wilayah pasar malam yang tadi saya lihat tinggal sebagian saja. Sama sekali masih belum menyadari apa yang saya alami. Saya menganggap kalau sebagian orang sudah membereskan dagangannya karena sudah larut malam.
Saya masih tetap santai kembali melihat ke arah warung tempatku memesan bakso. Penjual bakso itu tampak sibuk karena melayani orang yang lebih dulu dariku. Lalu melepaskan pandanganku ke arah samping. Ternyata sudah gelap, tinggal beberapa penjual saja. Kembali saya dibuat heran, waktunya begitu cepat. Seharusnya orang beres-beres makanan waktu minimal setengah jam, akan tetapi ini hanya beberapa detik saja. Sungguh-sungguh aneh. Lalu saya melihat ke arah warung bakso tempat saya memesan tadi. Ternyata masih juga sibuk dengan pembeli yang lain. Ketika saya menoleh kembali ke samping kanan, ternyata sudah gelap, dan begitu kembali menoleh ke arah penjual bakso yang ada di depanku, ternyata sudah gelap. Seketika saya terperanjat kaget, sementara sinar bulan saja yang tampak tetap terang di atas saya. Kemana penjual-penjual tadi? Gumamku seperti itu. Dengan cahaya bulan, perlahan-lahan saya memperhatikan sekeliling. Saya lebih terkejut lagi ketika melihat batu nisan di tempat saya duduk, dan lebih terperanjat lagi, tempat yang saya duduki yang sebelumnya adalah terlihat bangku, ternyata adalah ginjingan makam. Serem banget. Saya bergegas meninggalkan tempat ini dan langsung menyalakan mesin motor. Sebisa mungkin saya berusaha tenang mengemudikan motor menuju kenduruan, sambil tentu saja dada saya terus bergumul deg-degan. Iya, emang serem sih. Kalau kita jadi dia juga serem ya guys. Oke, kita kedua, cerita nyata juga pengalaman orang ya guys nih. Bus hantu Sumber Kencono. Ceritanya, bus ini memang cukup terkenal di kalangan masyarakat timur dan Jawa Tengah bagian timur. Armada bus ini terkenal karena kebiasaan ugal-ugalannya. Selain itu, angka kecelakaan juga termasuk tinggi. Tak heran, nama Sumber Kencono ini sering dipelesetkan oleh masyarakat menjadi Sumber Bencono alias sumber bencana. Bahkan suatu ketika bus ini pernah dikabarkan suatu ketika bus ini pernah dibakar oleh masyarakat di Ngawi karena menabrak pengendara motor hingga tewas. Oh iya sih, pengemudi bus suka begitu ya guys. Mungkin karena ingin mengubah image, nama armada ini akhirnya diganti menjadi seperti itu, Sumber Selamat. Oke, ini adalah salah satu kisah cerita mistis yang Anda boleh percaya atau tidak. Seru juga sih ceritanya kayaknya ya guys, dilihat dari kata-katanya. Oke, kita lanjutkan aja ya guys. Dingin aku merapatkan jaketku, entah sudah berapa batang rokok yang kuhabiskan menunggu bis ini datang. Kulihat jam di tanganku sudah menunjukkan pukul 12 malam. Mataku sampai bosan melihat ke arah jembatan layang Jati. Sudah hampir 2 jam aku menunggu di sini, benar-benar bikin kesal. Tak satu pun bis yang mau berhenti. Mana sendirian pula, jadi agak-agak merinding. Campuran antara takut dan preman tersasar sama aroma mistis malam Jumat Kliwon yang dikenal orang Jawa sebagai malam keramat. Dari arah barat kulihat sepeda motor melambat. Nampaknya dia mau menunggu bis juga, yang dibonceng seorang pemuda gondrong dengan jaket bergambar lambang salah satu perguruan tinggi di Ringwood Utara. Dia turun sambil melepaskan helmnya. Hati-hati Dap, si pengendara motor muter balik sambil melambaikan tangannya. Lumayan ada barengan orang di sini, minimal kalau sampai ada yang mau malak bisa kabur ke arah berlainan, biar premannya bingung mau ngejar yang mana. Gak usah ketawa, aku malas berantem sama orang gak mikir masa depan, macam preman jalanan. Sedikit trauma juga gara-gara dulu waktu ribut sama preman, mereka seenaknya mengeluarkan pisau. Gak siapapun yang kena kan pasti berusaha sama polisi. Dia mungkin mikirnya masuk tahanan gak masalah, bisa makan gratis. Kalau aku bisa digebukin bapakku. Lucu ya guys. Mau pulang kemana mas? Sapaku mencoba ramah kepada orang yang tadi datang. Belah, sombong sekali mas satu ini. Berapa kali aku menyapa tak sekalipun dia menjawab. Pura-pura gak dengar, sok-sok sibuk melihat arah datangnya bis.
di arah jembatan layang. Ini mungkin yang pernah dibilang Simbak kampung, wong Jowo ilang Jowo nih, sudah ndak tahu tata krama masuknya. Untungnya tak berapa lama kemudian bisnya datang. Sumber Kencono, bis legendaris jurusan Jogja Surabaya. Kalian pernah naik bis ini gak guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Dan kali ini bisnya mau berhenti. Si Mas Gondrong naik duluan. Lah, kok aku baru naik satu kaki? Bisnya udah jalan lagi, benar-benar gak sopan. Tapi mungkin memang sudah kebiasaan karena jadwal keberangkatan antar bis yang kadang cuma selisih 5 menit membuat mereka gak bisa berhenti lama-lama. Kok khawatir mepet sama yang di belakang. Tumben baru sampai Janti saja bisnya sudah penuh. Ada 1-2 kursi yang kapasitasnya 3 orang baru ditempati 2 orang, tapi penumpang di situ gak ada yang menawarkan tempat duduk padaku. Lebih tepatnya mereka gak bereaksi apapun saat aku permisi mau duduk. Belah, makin lama makin keterlaluan orang-orang di sini. Terbiasa hidup sendiri-sendiri, mungkin sudah hilang segala macam ramah tamah yang konon dulu pernah menjadi salah satu ciri orang di sini. Untung ada 3 kursi kosong di bangku paling belakang. Tak perlu permisi, lega juga, bisa dinaiki kaki. Mungkin sambil keblas-keblus ngerokok untuk mengusir bosan nanti. Peduli amat sama orang-orang yang gak bakal terganggu kok, atau tidak. Mereka disapa gak menyahut, harusnya diganggu juga gak protes. Sekarang yang penting merem dulu. Kompensasi dari berdiri hampir 2 jam waktu menunggu bis tadi datang. Bis sudah melaju sampai daerah Kalasan. Biasanya di sini kondektur sudah menarik bayaran dari semua penumpang, tapi heran kok dari tadi nggak ada yang datengin. Padahal duit sudah aku siapkan. Terserahlah, kalau nanti nggak mau bayar ya malah bersyukur, toh gratis. Kayak kita aja guys. Tunggu dulu, sunyi waktu naik bis di malam hari sudah terbiasa, tapi sepertinya yang sekarang ini terlalu sunyi. Mungkin ada 1-2 celoteh pelan terdengar. Tapi kenapa dari tadi ekspresi orang-orang ini terlalu datar? Lebih tepatnya gak ada ekspresi yang tergambar di wajah. Bahkan orang di sebelahku seperti gak merasakan kehadiranku. Aku jadi sedikit merinding. Dulu mbayuku pernah bilang kalau malam jangan nunggu bis dari Janti. Lebih baik dari terminal saja, karena konon ada bis hantu yang suka ngambil penumpang dari situ untuk dibawa ke alamnya. Bis hantu? Ya mana sih bis hantu ya guys? Iya, bis hantu. Ratingan kabar mengatakan bis ini mengalami kecelakaan parah dan semua penumpangnya tewas. Waktu kita naik itu semua penumpangnya berwajah pucat dan tidak menghiraukan kehadiran kita. Konon kalau naik bis itu dari Jogja bisa sampai ke Surabaya dalam waktu gak sampai 3 jam. Tapi kalau lagi gak beruntung bisa juga gak sampai Surabaya, kita malah dibawa ke alam antah berantah. Lebih celaka lagi katanya bis hantu ini sumber Kencono yang memang sudah terkenal suka kebut-kebutan. Mas, sampean mau turun mana? Aku mencoba menyapa penumpang di sebelah, sekaligus mengusir rasa penasaran. Masa iya aku naik bis hantu? Dia gak menjawab. Dia lebih tepatnya bereaksi seperti semua orang yang tadi aku sapa, gak ada ekspresi. Ini mulai menakutkan. Kita juga serem sih ya guys kalau kayak gitu. Ku coba menepuk bahunya agar dia menanggapi sapaanku, tetapi tanganku menembus bahunya. Serem banget. Dia tidak nyata, dia bukan manusia. Pak, kiri pak, saya turun di sini, teriakku panik. Tapi mereka semua tetap dingin tanpa ekspresi. Mungkin sudah mulai takut aku akan terbawa ke alam gaib seperti orang-orang yang pernah cerita. Bulu kuduku merinding, badanku terasa dingin, tapi percuma panik sekarang. Aku mencoba mengingat doa-doa yang diajarkan Simba dulu, tapi lupa semua. Hampir tanpa sadar aku meraih sebatang rokok, menyalakan perlahan dan ku hisap dalam-dalam untuk mengurangi rasa takutku. Cak, kok bisnya bau kemenyan? Penumpang di sebelahku mendadak menutup hidung, menatap lurus seakan menembusku dan bertanya kepada kenek yang berdiri di
pintu belakang. Gak apa-apa mas, kadang memang suka tercium bau kemenyan, katanya dulu di Janti situ pernah ada penumpang lagi nunggu bis meninggal ditusuk waktu ribut sama preman. Kalau malam Jumat Kliwon kayak sekarang ini, katanya dia suka ikut naik bis. Kasian, mungkin matinya gak tenang. Aku terbangun dan bis terus melaju. Serem ya guys. Jadi itu yang dia tanya itu penumpangnya semua hantu, cuman dia doang guys yang naik sendiri di dalam bis hantu itu. Yang nanya ke keneknya itu juga hantu ya, yang kata dia tanya bau kemenyan, padahal dia sendiri hantu tapi kan nanya hantu. Serem juga ya guys bisa begitu. Oke guys, cerita horor penginapan Pantai Anyer ini kayaknya agak panjang ceritanya guys, aku sambung untuk next berikutnya ya guys episodenya. Oke, sampai sini dulu. Jika kalian senang dengan video ini, dibantu klik tombol like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe ya guys. Dibagikan juga ke teman-teman kalian video aku sebanyak-banyaknya biar aku makin semangat guys buat channelnya untuk kalian semua para penggemar mistis, termasuk aku juga guys, salah satu penggemar mistis dan horor. Terima kasih juga yang udah nontonin konten gabut yang udah setia hadir dengerin cerita aku si Miss Gabut dari awal sampai selesai. Terima kasih juga untuk support kalian. Aku doakan kalian semua makin sukses, sehat selalu ya guys, makin semangat buat kontennya. Dan juga jangan lupa kita saling support ya guys, biar channel kita makin berkembang. Oke? Ditunggu ya konten selanjutnya dari aku Miss Gabut. Dan bagi kalian semua, selamat beristirahat, selamat siang, dan sampai jumpa kembali. Dadah.